Perkenalkan, nama saya M. Husain Silalai Santo dengan NIM 106200045 dengan kelompok 12. Saya Muhammad Zain Fanani Pamuji dengan NIM 106200046 dari Prodi S1 Kedokteran Gigi kelompok 12. Saya Muhammad Zainur Rahman dengan NIM 106200052 dari kelompok 12. Saya Rizal Fahmi Awali dengan NIM 106200066. Saya berasal dari kelompok 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Alagdi dengan NIM 106200064. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasyaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk sharing secuil ilmu kepada teman-teman sekalian. Yang kebetulan tema pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah konsep ilmu. Ilmu adalah perbuatan yang merupakan amal soleh. Oleh karena itu, dalam Islam mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu karena akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, mengapa kita harus menuntut ilmu? Mengapa umat Islam harus menuntut ilmu? Terdapat beberapa poin yang mewajibkan atau mengharuskan kita untuk menuntut ilmu. Poin yang pertama ialah ilmu adalah kunci kebahagiaan. Ilmu sebagai sesuatu yang sangat amat penting karena merupakan kunci untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian poin yang kedua, berilmu adalah suatu kewajiban. Mengapa demikian? Umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu tanpa membedakan gender, baik dia pria maupun wanita. Dan umat Islam tidak memandang status sosial, baik dia orang miskin ataupun kaya. Semua diwajibkan untuk menuntut ilmu. Kemudian poin yang ketiga ialah belajar sepanjang hayat. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tuntutlah ilmu sejak kamu lahir hingga ke liang lahat. Itu artinya semasih kita berada di dunia ini, berada di bumi ini, tuntutlah ilmu sebaik-baiknya. Karena ilmu itu tidak memandang batasan usia, baik dia bayi, baik dia remaja, dewasa, orang tua, maupun yang lanjut usia. Kemudian poin yang selanjutnya ialah belajar pada ahlinya. Dalam Islam menuntut kita untuk belajar atau mencari ilmu kepada ahlinya. Islam tidak melarang umatnya untuk menuntut ilmu kepada siapapun. Jika itu baik, maka tuntutlah ilmu kepada orang tersebut. Kemudian poin yang kelima ialah etika menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu, tentunya umat muslim harus memiliki adab yang baik. Contohnya seperti tawadu. Ketika kita sedang menuntut ilmu kepada orang yang lebih ahli, sebaiknya kita bersifat tawadu dan tidak menyombongkan diri. Dan dalam menuntut ilmu, itulah poin mengapa kita harus menuntut ilmu. Kemudian dalam menuntut ilmu juga memiliki keutamaan. Di antara keutamaan menuntut ilmu ialah yang pertama, dimuliakan oleh malaikat. Bahkan ada hadis yang menyampaikan bahwa
malaikat bersedia meletakkan sayapnya untuk alas jalan orang yang menuntut ilmu. Kemudian poin yang kedua ialah dimudahkan jalannya menuju surga. Seseorang yang menuntut ilmu tentunya pahalanya memiliki pahala yang sangat banyak dan besar. Oleh karena itu, dengan ganjaran pahala tersebut, maka sang penuntut ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Kemudian poin yang ketiga ialah menuntut ilmu sama dengan seseorang yang pergi jihad fi sabilillah. Seperti contoh orang-orang yang pergi berperang untuk berjihad fi sabilillah, apapun keadaannya, apapun kondisinya, ketika dia pulang, maka pahalanya itu sangat besar. Demikian dengan orang yang menuntut ilmu, sama seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah, sedang berjuang di jalan Allah. Kemudian poin yang terakhir ialah dimohonkan ampun dosanya oleh semua makhluk. Jika seseorang sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, maka seluruh makhluk di muka bumi ini akan mengampunkan dosanya, baik dia manusia, hewan, maupun tumbuhan. Oleh karena itu, seseorang yang menuntut ilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Baik, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Di sini saya akan menjelaskan teori tentang ilmu pengetahuan dari Ustadz Adi Hidayat dalam sebuah majelis ilmu. Teman-teman, dalam menuntut ilmu dibutuhkan sebuah kesabaran. Dalam menuntut ilmu juga diperlukan sebuah tuntunan yang baik menurut ajaran Islam. Maka apabila jika Anda ingin mendapat pengetahuan, maka harus minta kepada Allah, karena sesungguhnya pengetahuan itu milik Allah. Supaya Anda dapat tambahan ilmu pengetahuan, dan juga ilmu itu harus disebarluaskan lagi dengan cara dibagi kepada orang lain, dan orang yang memberi kelapangan bagi orang lain, maka Allah akan memberi kelapangan bagi kehidupannya. Jika seseorang datang mencari ilmu yang baik, maka Allah akan mengangkat imannya untuk lebih dekat kepada Allah, dan Allah akan mengangkat derajat orang lain yang berilmu. Teman-teman, kita sebagai umat muslim itu diwajibkan untuk menuntut ilmu, karena Allah akan mengangkat derajat bagi seorang yang menuntut ilmu, yang dimana telah dijelaskan di surat ke-58 Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yaghfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan. Menjadi orang yang berilmu memiliki keistimewaannya sendiri dalam Islam. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang berilmu akan memperoleh kedudukan yang mulia. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. 1. Ikhlas menuntut ilmu di sekolah. 2. Bertanya kepada Bapak Ibu Guru apabila kurang dimengerti. 3. Belajar mengaji dengan ustadz atau ustazah. 4. Les jika perlu. 5. Bertanya kepada orang tua jika tidak tahu akan suatu hal.